Istriku, Liu Ruyan, menendang pintuku hingga terbuka, menjambar rambutku dan memaksaku berlutut. Beraninya kau kabur membawa anak? Putriku langsung berkhianat. Mama, aku tidak mau ikut papa, aku paling sayang mama. Penyebabnya adalah, istriku adalah CEO grup perusahaan, dan aku hanyalah menantu numpang hidup. Aku menjadi terkenal karena merekam keseharian kami sebagai pasangan, hingga seorang pria datang dan mengatakan bahwa aku hanyalah pengganti cinta pertama. 6 tahun menikah, seorang pengganti baru datang membawa setumpuk buah-buahan hijau, King Ling, King Mei, King Mang. Dia berkata, Liu Song menyuruhku untuk mengirim ini, King Yu. Sama seperti di atas kepalamu. Dia memberitahuku, aku hanyalah seorang pengganti. Dan dia adalah cinta pertama yang direplikasi oleh Liu Zong dengan operasi plastik. Liu Zong juga memberinya sebuah perusahaan, menemaninya semalaman, aku percaya. Aku bertanya pada putriku ingin ikut siapa. Putriku memilihku, hari itu juga aku kabur membawa putriku. Pukul 10 pagi, bel pintu berbunyi, aku membuka pintu. Sesosok tubuh yang familiar namun asing, berdiri di depan pintu, Lin Shuo. Salah satu siswa miskin yang disponsori oleh istriku, Liu Ruyan, yang paling menonjol di awal. Kudengar dia juga mahasiswa berprestasi dari Universitas Komunikasi Tiongkok, dia membawa beberapa keranjang buah besar, tersenyum dengan cerah. King Ge, aku datang menemuimu. Aku menyuruhnya masuk. Villa itu kosong, hanya ada aku seorang diri. Putriku saat ini masih di taman kanak-kanak. Masih terlalu awal untuk jam pulang sekolah, Lin Shuo menata buah-buahan satu persatu di atas meja kopi. King Ling, King Mei, King Mang, jambu biji, kurma hijau, persik neon, belimbing. Aku melihat kehijauan ini, pelipisku berdenyut-denyut, ini dikirim oleh Liu Zong untukku. Sambil berbicara, Lin Shuo menatapku dengan tatapan mengejek, dia berkata, mengirimkanmu beberapa buah yang enak dipandang. Untuk menambah vitamin. Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu bagian atas kepalaku. Lihatlah warna hijau ini, betapa sehatnya, hijau kehijauan. Sama seperti di atas kepalamu. Remote control di tanganku kuremas hingga berderit, amarah membara dari telapak kaki hingga ubun-ubun. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Lin Shuo menoleh, seolah mendengar lelucon yang sangat lucu. Tidak penting, aku yakin kau mengerti. Dia bersandar di sofa. Dengan sikap seorang tuan rumah, orang harus tahu diri. Jangan serakah dengan apa yang seharusnya tidak kau inginkan. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa terbang ke cabang dan menjadi burung phoenix? Kau hanyalah pengganti, kan? Otakku berdengung, seperti dipukul palu godam. Pengganti, ya? Lin Shuo berdiri. Berjalan ke arahku, menunjuk matanya sendiri, lalu menunjukku. Coba kau lihat cermin, lihat apa kesamaan antara kau dan aku? Aku menggelengkan kepala. Tidak ada kesamaan sama sekali. Dia mencibir dan tertawa. Aku rasa kau benar-benar tidak mengerti. Apa kau tidak menyadari bahwa matamu dan mataku 9/10 mirip? Itu karena kita semua mirip dengan seseorang. King Mei Ju Ma Liu Song yang sudah meninggal, cahaya bulannya. Matanya sangat mirip dengan kau dan aku. Mengerti? Inilah nilai keberadaanmu. Seluruh tubuhku membeku, menatapnya dengan tidak percaya. Lin Shuo sangat puas dengan reaksiku dan menjatuhkan bom lagi. Pernah melihatku sebelumnya, kan? Apa kau merasa ada perbedaan dengan sekarang? Dia menyentuh wajahnya dengan bangga. Tepat. Liu Zong yang memintaku menghabiskan uang untuk melakukan penyesuaian halus pada wajahku sesuai dengan penampilan King Mei Ju Ma-nya. Sekarang, bukan hanya mata kita yang mirip. Seluruh wajah kita 9/10 mirip. Jadi, kau sebaiknya segera pergi. Jangan menghalangi. Aku gemetar karena marah, ingin membantah. Tapi tidak bisa berkata apa-apa. Dalam kegembiraan, aku tidak sengaja menggigit luka di mulutku. Sakit yang hebat membuatku langsung sadar. Ini terlalu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Liu Ruyan? Mengapa aku harus mempercayaimu? Aku hampir berteriak. Lin Shuo tersenyum dan perlahan mengeluarkan ponselnya. Tidak percaya? Liu Zong tidak pulang sepanjang malam kemarin, kan? Apa kau tahu kenapa? Sambil berbicara, dia mencari sesuatu di ponselnya. Karena dia kemarin malam menemaniku sepanjang waktu. Dia membuka perusahaan media baru untukku. Kemarin kami berada di sana. Dia menempelkan layar ponsel ke depan wajahku, itu adalah foto selfie. Lin Shuo membuat isyarat gunting di depan, tersenyum bahagia, di sofa tidak jauh di belakangnya. Duduk sosok yang sangat familiar bagiku, itu Liu Ruyan. Meskipun agak buram. Namun di dinding latar belakang, terlihat jelas dua kata, media. Tidak tahu malu dan penghinaan, kita berdua bisa dianggap sebagai orang yang sepaham. Hanya saja sekarang aku akan naik posisi, kau akan dibuang, itu saja. Lagi pula, akulah pengganti yang lebih sempurna. Dia menyimpan ponselnya dan menepuk bahuku. Lalu bersiap untuk pergi, saudara, semangat. Di mana-mana ada rumput yang harum. Oh ya, Tuan Liu menyuruhku untuk mengirim buah-buahan ini.
Untuk mengingatkanmu untuk menjadi orang yang sopan, pergi sendiri. Jika tidak, kau harus memakai topi padang rumput hijau ini. Ding dong. Sebuah pemberitahuan datang dari WeChat ponsel, dikirim oleh Lin Shuo. Dia mengirim lagi foto yang baru saja kulihat. Foto dirinya dan Liu Ruyan, di bawah foto itu ada kalimat tambahan. Saudara, semangat, aku duluan. Aku melihat foto itu, isyarat gunting dan senyum cerah Lin Shuo, menyilaukan seperti dua jarum yang menusuk mataku. Dia pergi. Di villa hanya tinggal aku seorang diri lagi. Aku terduduk lemas di sofa. Pikiranku kacau balau, pengganti? Bagaimana bisa aku menjadi pengganti? Pikiranku seperti tali yang dilempar ke dalam bubur, lingkaran demi lingkaran ria kembali ke bertahun-tahun yang lalu. Kondisi keluargaku tidak bisa dibilang kaya, tapi juga tidak miskin. Orang tuaku adalah guru SMP. Pikiran mereka tradisional dan konservatif. Harapan terbesar mereka padaku adalah belajar dengan giat. Lulus ujian CPNS dan menjadi guru menjalani hidup yang stabil. Jadi ketika aku lulus ujian Universitas Jiang, setelah berkencan dengan seorang pacar di tahun pertama, mereka tanpa basa-basi memutus biaya hidupku. Alasannya adalah, mahasiswa harus belajar dengan giat, tidak punya uang, pacar tentu saja putus denganku. Demi hidup dan demi sedikit harga diri yang konyol, aku pergi ke bar dekat sekolah untuk menjadi bartender paruh waktu. Di sanalah aku bertemu Liu Ruyan. Malam itu dia jelas sedang tidak enak hati. Duduk sendirian di bar, menuangkan minuman satu demi satu, aku melihatnya sudah cukup mabuk. Aku hanya menasihatinya beberapa patah kata, tapi dia meraih pergelangan tanganku dengan kekuatan alkoholnya. Adik kecil, mahasiswa ya, matanya berbinar. Dengan sedikit rasa bersalah dan langkah ragu, kuliah di mana? Mau ikut kakak? Kakak akan menanggungmu, ucapnya. Sambil tangannya tidak bisa diam, jari-jarinya dengan lembut meluncur di telapak tanganku. Aku, seorang mahasiswa lugu. Belum pernah melihat situasi seperti ini, wajahku langsung memerah sampai ke pangkal leher. Untungnya, teman sekamarnya datang tepat waktu. Menyeret dan menariknya kembali ke asrama. Keesokan harinya, aku menerima telepon darinya. Di ujung telepon, suaranya lembut dan manis, terus-menerus meminta maaf dan mengatakan ingin mengajakku makan. Sebagai permintaan maaf, awalnya aku ingin mengatakan tidak perlu, tapi dia bersikeras. Berbeda sekali dari semalam. Aku masih pergi dengan perasaan was-was. Setelah makan, kami baru menyadari bahwa ternyata kami dari sekolah yang sama. Aku mahasiswa tahun kedua. Dia senior tahun keempat yang akan segera lulus. Dia tidak perlu khawatir tentang masa depan seperti mahasiswa biasa. Perusahaan ayahnya sudah menunggunya untuk mengambil alih. Dia bilang datang ke sekolah ya datang, mau kerja ya kerja. Saat itu aku merasa perbedaan antara manusia dan manusia lebih besar daripada perbedaan antara manusia dan anjing. Setelah itu, dia menjadi pelanggan tetap di sekolah kami, menemaniku makan di kantin, menemaniku berjalan-jalan di kampus. Kami secara alami bersama. Pada hari kelulusannya, dia berpidato di atas panggung sebagai lulusan terbaik. Sungguh gemilang. Di pesta malam, dia menarik tanganku. Memperkenalkan kepada semua teman dan koleganya, ini pacarku, Qin Fen. Sangat tampan, sangat baik padaku. Dia terus-menerus memujiku. Membuatku tidak tahu harus menaruh tanganku di mana. Kemudian aku juga lulus, dia dengan lambaian tangan. Langsung memberiku cap pribadi, membiarkanku menemaninya bekerja. Aku membawanya menemui orang tuaku yang kuno, dia juga membawaku menemui keluarganya. Orang tuanya sangat berpikiran terbuka. Berkata selama putrinya menyukai, semuanya baik-baik saja. Semuanya berjalan lancar dengan luar biasa. Kami mendaftarkan pernikahan. Menikah. Setahun setelah menikah, kami memiliki seorang putri bernama Ling Ling. Hari-hari kita selalu manis. Aku masih ingat saat pergi ke Nancheng, putriku. Di pavilion Kuising di Kuil Fuzi, dia bersikeras menarikku untuk memohon jodoh. Setelah memohon, dia menatapku dengan serius dan bertanya, Qin Fen, apakah kita akan selalu bersama? Apakah kita akan memiliki anak sendiri? Aku tersenyum dan mencubit hidungnya. Tentu saja. Kita akan selalu bersama. Anak, jika kita tidak punya uang, lupakan saja. Kita tidak mampu membesarkannya. Kita hanya bisa mengandalkanmu untuk menghidupi kita berdua. Dia segera membusungkan dadanya. Menepuk dengan keras. Tidak apa-apa. Keluargaku kaya. Aku akan menghidupimu. Kamu bertanggung jawab untuk menjadi cantik. Aku bercanda padanya saat itu. Bukankah aku akan menjadi pemakan uang? Jika suatu hari kamu tidak baik padaku atau anak-anak, aku hanya bisa kabur dengan anak-anak. Dulu betapa manisnya, sekarang kenyataannya betapa menyakitkan. Aku tiba-tiba terbangun dari ingatan. Seolah-olah seseorang menyiramku dengan seember air es dari ujung kepala sampai ujung kaki. Momen-momen manis yang kukira cinta itu, sekarang terlihat seperti tipuan yang direncanakan dengan cermat, hanya karena mataku. Mirip dengan teman masa kecil yang sudah meninggal itu. Aku mengangkat ponselku dan melihat foto yang menyilaukan itu. Hatiku tenggelam sedikit demi sedikit. Lin Shuo sudah pergi.
Villa itu sunyi dan menakutkan. Aku merosot di sofa, memperbesar foto itu berulang-ulang. Wajah Lin Shuo yang tersenyum cerah, sosok Liu Ruyan yang kabur di belakangnya, dan yang menyilaukan. Kata, media. Aku mengangkat ponselku. Secara misterius membuka akun video pendekku. Jutaan penggemar, kehidupan sehari-hari Qin Fen sebagai menantu. Foto profil adalah foto diriku dan Liu Ruyan. Dia bersandar di bahuku, tersenyum seperti anak kecil. Video terbaru masih yang diposting 2 hari lalu. Isinya adalah aku sedang merebus sarang burung walet untuknya di dapur. Keterangan, istri bekerja keras, suami memberimu nutrisi. Di bawahnya ada puluhan ribu komentar. Makanan anjing datang lagi, menyebarkan makanan anjing. Kapan aku bisa menemukan suami abadi seperti Qin Fen? Sudahlah, aku rela makan uang ini seumur hidup. Aku melihat diriku yang tersenyum di layar, merasa sangat ironis. Suami abadi macam apa? Kehidupan sehari-hari yang manis macam apa? Hanya badut yang diperankan dengan cermat. Pengganti yang tidak bisa dilihat? Tidak, aku tidak bisa begitu saja mempercayainya. Hanya kata-kata dari orang lain. Aku butuh bukti. Aku butuh bukti yang bisa membuatku benar-benar menyerah. Aku tidak berani langsung menelepon Liu Ruyan. Aku takut mendengar jawaban yang tidak ingin ku dengar. Lebih takut lagi dia akan mengabaikanku dengan kebohongan. Jari-jariku menyusuri daftar kontak untuk waktu yang lama, akhirnya berhenti pada sebuah nama, Ming Junmeng. Sahabat terbaik Liu Ruyan. Persahabatan sejak menjadi teman sekamar di Universitas Chuan. Jika di dunia ini, siapa yang paling mengenal Liu Ruyan, itu pasti dia. Telepon pun tersambung. Berdering beberapa kali sebelum diangkat. Halo, Qin Fen? Tamu langka. Kenapa tiba-tiba meneleponku? Suara riang Ming Junmeng terdengar dari gagang telepon. Aku memaksa diriku untuk mengeluarkan nada bicara yang terdengar normal. Tidak apa-apa. Hanya ingin menanyakan apakah kamu sudah makan. Sedang sibuk apa akhir-akhir ini? Baru selesai makan. Mau sibuk apa lagi? Hanya makan dan menunggu mati saja. Justru kamu, kenapa hari ini tidak mengunggah video bermesraan? Para warganet sudah menunggu, loh. Dia bercanda di seberang sana. Aku tertawa kering, tapi jantungku berdebar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam. Setelah berputar-putar lama, akhirnya aku mengarahkan topik ke inti masalah. Junmeng, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kamu harus jujur padaku. Serius sekali. Dulu, apakah Liu Ruyan punya cinta masa kecil? Yang kemudian meninggal? Saat aku menanyakan kalimat ini, telapak tanganku sudah penuh keringat dingin. Di seberang telepon, hening sejenak, kemudian terdengar tawa Ming Junmeng yang tidak tertahankan. Kenapa tiba-tiba menanyakan hal itu? Dia tertawa terbahak-bahak. Memang ada kejadian seperti itu. Kupikir kamu sudah tahu sejak lama, hatiku langsung tenggelam ke dasar. Ming Junmeng masih berbicara di seberang sana, nadanya penuh kenangan yang ringan. Liu Ruyan saat masih kuliah. Waktu itu, tidak lama sebelum pergi minum-minum di bar, dia sempat menyatakan perasaannya pada cinta masa kecilnya itu. Seolah ada sesuatu yang meledak di benakku. Menyatakan perasaan sebelum mengenalku, perkataan Ming Junmeng. Seperti dua palu besi, menghancurkan harapan terakhirku. Halo, Qin Fen, kamu masih mendengarkan? Suaraku serak dan tidak seperti diriku sendiri. Terima kasih sudah memberitahuku. Autumn, kita selalu berteman. Setelah berbicara, aku segera menutup telepon tanpa menunggunya mengatakan apapun. Sebelum menutup telepon, aku sepertinya mendengar dia bergumam sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Ya, tidak bisa dimengerti. Hal sepenting ini, aku, sebagai suaminya, ternyata orang terakhir yang tahu. Lucu. Sungguh sangat lucu. Aku tidak rela. Aku tetap tidak rela. Dengan tangan gemetar, aku memutar nomor yang paling aku kenal. Itu Liu Ruyan. Telepon tersambung. Suaranya yang dingin namun sedikit lelah terdengar. Halo? Ada apa? Ruyan? Sedang apa? Aku berusaha membuat suaraku terdengar seperti biasa. Sedang rapat di kantor. Sibuk. Cepat katakan kalau ada apa. Itu, hari ini ada yang mengirim buah-buahan. Prem hijau. Prem hijau itu. Aku mencoba bertanya, apakah kamu yang menyuruh orang mengirimnya? Ada apa? Dia balik bertanya, memang dikirim sesuai permintaanku. Tidak cocok dengan seleraku. Seperti jarum menusuk hatiku. Ternyata dia masih ingat aku punya sariawan. Namun perhatian ini, saat ini, membuatku merasa sangat mual. Apakah karena peduli padaku? Atau karena peduli pada wajah yang mirip dengan orang lain? Aku mengumpulkan seluruh keberanianku dan mengajukan pertanyaan paling mematikan itu. Ruyan, apakah kamu pernah menyukai teman masa kecilmu itu? Yang sudah meninggal itu? Di seberang telepon, terjadi keheningan yang panjang. Setiap detik, terasa seperti satu abad lamanya. Tepat ketika aku mengira dia tidak akan menjawab, dia akhirnya berbicara. Tidak pernah menyukainya. Sudah mati ya sudah, aku malah berharap dia mati. Qin Fen, orang yang paling aku sukai hanya kamu.
Mendengar penolakan tegasnya, mendengar kalimat, aku malah berharap dia mati. Aku justru merasa seluruh tubuhku menjadi dingin. Terlalu palsu. Ini sama sekali bukan penjelasan. Ini alas kaki. Ini rasa bersalah. Ini keras kepala. Sahabat baiknya sendiri sudah mengakuinya, dia masih berbohong padaku. Aku tidak tahan lagi mendengarnya. Aku tidak bisa mendengar satu kata pun setelah itu. Aku tahu. Aku buru-buru berkata. Langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, aku melihat nama Liu Ruyan di layar ponsel. Aku hanya merasa pusing. Aku melewati siang hari tanpa makan sedikit pun. Pikiranku kacau balau, penuh dengan wajah Lin Shuo yang menyebalkan itu dan kata-kata yang dia ucapkan. Tidak, aku harus menjemput Ling Ling. Dalam perjalanan mengemudi ke taman kanak-kanak. Hanya ada satu pikiran di benakku. Aku bisa melepaskan segalanya, tapi selama 6 tahun ini. Ling Ling adalah orang yang aku besarkan sendiri. Dia adalah batas terakhirku. Menjemput Ling Ling. Si kecil itu seperti burung kecil yang bahagia, berkicau dan berbagi hal-hal menarik di taman kanak-kanak denganku. Aku menyentuh kepalanya. Hatiku sangat lembut. Saat menunggu lampu merah, aku bertanya padanya dengan santai. Ling Ling, ayah ingin bertanya sesuatu padamu. Jika kamu harus memilih antara ayah dan ibu, kamu ikut siapa? Ling Ling sedang bermain dengan jari-jarinya, mendengar itu dia mengangkat kepalanya. Mata besarnya yang sangat mirip denganku tidak ragu sedikit pun. Tentu saja aku ikut ayah. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Hatiku seperti dihantam sesuatu dengan keras, terasa perih dan penuh. Aku menahan emosiku. Aku terus bertanya, kalau ikut ayah, mungkin tidak bisa tinggal di rumah sebesar ini lagi. Juga tidak bisa bersekolah di taman kanak-kanak yang bagus ini lagi. Mungkin makanan juga tidak senak sekarang. Apakah kamu masih mau? Alis kecil Ling Ling berkerut, seolah sedang berpikir dengan sangat serius. Lalu dia mendekat dan mencium pipiku dengan keras. Selama aku bersama ayah, aku rela melakukan apa saja. Makanan yang tidak enak, jika dimakan bersama ayah, juga bisa menjadi enak. Cukup, hanya dengan kata-kata itu saja, sudah cukup. Sesampainya di rumah, aku pergi ke dapur dan secara luar biasa memasak banyak sekali hidangan. Semuanya adalah makanan kesukaan Ling Ling. Babi asam manis, sayap ayam kola, dan juga kentang goreng. Setelah makan malam, aku juga mengeluarkan dari kulkas sesuatu yang sudah lama dia inginkan. Tapi Liu Ruyan selalu melarangnya makan terlalu banyak, yaitu es krim rasa stroberi. Makanlah, ayah mengizinkan. Makanlah sebanyak yang kamu mau hari ini. Melihat putriku makan dengan gembira dengan mulut penuh krim, sedikit kesedihan yang tersisa di hatiku. Semuanya lenyap seperti asap. Ternyata semua kejadian sama seperti yang dikatakan Ling Shuo selama 3 hari berturut-turut. Liu Ruyan tidak pernah kembali, tidak ada telepon, tidak ada pesan. Sebaliknya, Ling Shuo mengirimiku berita terbaru setiap hari seperti jam kerja. Semuanya adalah foto dirinya dan Liu Ruyan di perusahaan baru itu di larut malam. Meskipun tidak ada tindakan yang terlalu intim. Tetapi deklarasi bahwa dia ada di sana dan aku tidak ada, lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Di foto, Liu Ruyan kadang-kadang meninjau dokumen, kadang-kadang berbicara dengan orang-orang. Dan Ling Shuo selalu dapat menemukan sudut yang sempurna untuk membingkai dirinya dan dia bersama, dengan senyum kemenangan di wajahnya. Dia juga menambahkan teks, Direktur Liu benar-benar bekerja keras untuk perusahaan kita. Inge, jangan khawatir. Aku akan menjaganya. Aku melihat teleponku dan merasa seperti lelucon besar. Pada malam keempat, Ling Ling sudah tertidur. Aku berbaring di tempat tidur. Bolak-balik, cukup sudah, harus diakhiri. Aku membuka kotak obrolan dengan Liu Ruyan dan mengirim foto selfie yang pertama kali dikirimkan Lin Shuo kepadaku. Yaitu, foto dirinya yang berpose dengan gunting dan Liu Ruyan di sofa di belakangnya. Aku mengetik, kamu menemaninya bekerja di perusahaan baru. Hampir seketika Liu Ruyan membalas. Ya, itu hanya pekerjaan normal, mendekorasi perusahaan baru, mempersiapkan segala sesuatu untuk perusahaan baru. Jangan terlalu banyak berpikir, tidak ada masalah. Aku mencibir. Aku terus mengetik, kamu benar-benar murah hati, memberikan sebuah perusahaan. Kali ini, kotak dialog terdiam untuk waktu yang lama, setidaknya beberapa menit berlalu. Dia kemudian membalas, bagaimana kamu tahu? Melihat 5 kata ini. Api terakhir di hatiku juga padam sepenuhnya. Dia merasa bersalah. Dia tidak bertanya mengapa aku tahu dia dan Lin Shuo bersama, tetapi bertanya bagaimana aku bisa tahu. Memberikan perusahaan. Masalah ini, ternyata di hatinya. Bekerja semalaman dengan seorang pria bukanlah apa-apa. Tetapi memberikan sebuah perusahaan adalah sesuatu yang perlu disembunyikan dariku. Aku tertawa mengejek diri sendiri. Aku kembali ke beberapa kata terakhir, tidak apa-apa, tidurlah. Tahu secara kebetulan, matikan ponselku, aku melihat langit-langit. Tidak bisa tidur semalaman. Jika kau ingin aku mengalah, maka aku akan pergi. Masih memainkan drama cinta yang singkat dan abadi, aku, Inven, tidak akan melayanimu. Lampu gantung di langit-langit, aku melihatnya sepanjang malam,
ketika sinar matahari pertama merayap masuk dari celah tirai dan menyinari wajahku, aku berbalik dan duduk. Cukup sudah, apa pengganti? Apa menyerahkan posisi? Aku tidak mau bermain lagi. Aku berjinjit dan berjalan ke kamar Ningning. Si kecil tidur nyenyak, mulut kecilnya sedikit cemberut, seperti bakpao merah muda. Aku membungkuk dan meniup telinganya dengan lembut, Ningning. Bangun, ayah akan membawamu ke tempat yang bagus. Ningning, Ningning, membuka matanya dengan kabur. Mengucek matanya, ayah, ini masih gelap. Aku merendahkan suara dan berkata kepadanya dengan nada mendesak dan penuh semangat, apakah kamu ingin pergi ke tempat di mana kamu tidak perlu pergi ke taman kanak-kanak? Tempat di mana kamu bisa menunggang kuda setiap hari dan makan banyak sekali es krim? Taman kanak-kanak? Otak kecil Ningning langsung jernih. Dia tiba-tiba duduk, matanya terbelalak lebar. Ayah, apakah kamu serius? Tidak perlu sekolah? Tentu saja aku serius. Aku mengedipkan mata padanya. Apa gunanya sekolah? Lebih baik kau jadikan aku selebriti internet. Kita pergi ke Nancheng, liburan sebulan dulu. Bersenang-senang sepuasnya. Oke, oke. Wajah kecil Ningning langsung memancarkan senyum cerah. Kegembiraannya itu lebih bersemangat daripada menerima angpau besar saat tahun baru Imlek. Beres. Kami berdua seperti agen yang menjalankan misi rahasia. Berkemas dengan cepat. Aku memasukkan pakaianku dan Ningning ke dalam 2 koper besar. Mainannya. Peralatan siaran langsungku, tidak ada yang tertinggal. Berjalan ke ruang tamu. Aku mengeluarkan selembar kertas catatan dari laci, mengambil pena, dan menulis 4 karakter dengan gaya kaligrafi yang bersemangat. Pagi-pagi, jangan khawatir. Aku melemparkan kertas itu dengan santai. Di atas meja kopi yang penuh dengan buah-buahan hijau itu, merasa bahwa 4 karakter ini benar-benar keren. Sebelum pergi, aku mengeluarkan kartu itu dari dompetku. Kartu ponsel yang sudah kupakai selama 6 tahun. Tanpa ragu, aku mematahkannya menjadi 2 dengan penjepit kertas. Selamat tinggal. Liu Ruyan, selamat tinggal. Selamat tinggal. Sangkar mewah yang telah menjebakku selama 6 tahun. Dalam perjalanan ke bandara, Ningning dengan gembira menempel di jendela mobil, bertanya tanpa henti. Ayah, apakah Nancheng punya gajah? Punya. Apakah ada burung merak? Ada juga. Wah, apakah kita bisa membawa pulang gajah dan burung merak? Aku tersenyum dan menyentuh kepalanya. Tidak bisa. Mereka punya rumah sendiri, seperti aku. Juga harus mencari rumah milikku dan Ningning. Tiket pesawat ke Nancheng hari itu, kelas utama. Ini terakhir kalinya aku menggunakan uang Liu Ruyan. Saat pesawat lepas landas, dorongan yang kuat terasa. Aku melihat kota yang semakin kecil di luar jendela. Tidak ada sedikit pun keengganan di hatiku, hanya kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak masalah, anggap saja ini relaksasi. Lebih dari 2 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Kunming Changshui. Aroma lembab yang membawa aroma rumput dan tanah menerpa wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam. Rasanya paru-paruku pun menjadi bersih. Tempat kami menginap adalah homestay desa yang sudah kupesan secara online sebelumnya. Pemilik dan istrinya adalah pasangan parubaya yang sangat sederhana. Melihatku membawa Ningning, mereka sangat antusias. Mereka membantu membawa barang bawaan dan membawakan buah-buahan yang baru dipetik. Ningning benar-benar melepaskan dirinya. Berlari mengejar seekor anjing kuning besar di halaman. Tawanya renyah seperti lonceng angin. Melihatnya tanpa beban. Sedikit kesedihan di hatiku karena meninggalkan kampung halaman, juga benar-benar menghilang. Langit di sini sangat biru, awannya sangat putih. Aku dan Ningning berdiri di halaman homestay. Melihat Gunung Changshan di kejauhan, rasanya semua yang terjadi sebelumnya seperti mimpi yang absurd. Ayah, aku dan Ningning benar-benar bermain gila. Di siang hari, kami pergi menunggang kuda di padang rumput. Si kecil duduk di depanku, tertawa cekikikan karena guncangan kuda. Tawanya yang renyah bergema di padang rumput yang luas. Kami memberi makan rumput kepada sapi dan domba yang jinak. Tangan kecil Ningning menggenggam seikat rumput, dengan hati-hati memberikannya ke mulut domba. Dia merasa gugup dan bersemangat. Semua kekesalan dan kepahitan yang terkumpul di sangkar mewah itu sebelumnya telah hanyut bersih oleh langit biru dan awan putih serta udara segar di sini. Saya kira hari-hari seperti ini akan terus berlanjut, tapi aku tidak tahu. Tepat ketika aku dan Ningning dengan bebas menikmati kebebasan. Badai sedang terjadi di provinsi Jiang yang jauh, dan pusat badai itu adalah istriku yang telah kutinggalkan jauh di dalam hatiku. Liu Ruyan, semuanya dimulai 2 hari kemudian. Guru Li dari taman kanak-kanak menemukan bahwa Ningning tidak masuk sekolah selama 2 hari berturut-turut. Ini tidak biasa bagi Liu Xining, yang tidak pernah terlambat atau pulang lebih awal. Dia pertama-tama menelepon nomorku, tetapi yang terdengar di telepon adalah nada dingin. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Guru Li tertegun sejenak, berpikir dia telah salah memencet nomor, dan memeriksanya lagi. Hasilnya tetap sama. Tanpa daya, dia hanya bisa menelepon nomor di kolom kontak darurat. Ketika telepon terhubung, Liu Ruyan sedang mengadakan pertemuan tingkat tinggi kelompok yang penting. Dia melihat ponselnya.
Penelepon Guru Li dari taman kanak-kanak muncul di layar, dan alisnya berkerut tanpa sadar. Dia menekan tombol senyap. Tidak menjawab. Tapi tak lama kemudian, telepon berdering lagi. Liu Ruyan merasakan sedikit kesabaran di hatinya dan berkata, "Maaf," kepada orang-orang di ruang rapat. Dia berjalan keluar dengan ponselnya. "Halo, Guru Li. Ada apa?" Nada suaranya mengandung sedikit ketidaksenangan karena terganggu. "Presiden Liu. Maaf mengganggu Anda. Begini, Zining tidak masuk sekolah hari ini dan kemarin. Saya juga tidak bisa menghubungi Tuan Qin. Dikatakan bahwa nomornya tidak aktif, jadi saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah anak itu sakit?" Alis Liu Ruyan semakin berkerut. "Nomor tidak aktif?" Dia menutup telepon dan segera menemukan namaku di buku alamat dan menelepon. "Nomor yang Anda tuju tidak aktif." Nada yang persis sama membuat sedikit ketidaksenangan di hati Liu Ruyan langsung berubah menjadi firasat buruk. Dia segera membuka WeChat dan mengirimiku pesan. Hasilnya, tanda seru merah muncul. "Orang ini telah menghapus Anda." Wajah Liu Ruyan langsung menjadi pucat. Dia tidak peduli tentang rapat lagi, mengambil kunci mobilnya dan bergegas keluar. Sepatu hak tinggi menginjak lantai yang bersih, membuat suara bergegas dan panik. Dia bergegas pulang. Sepanjang jalan, dia mengemudi dengan sangat cepat, dan perasaan tidak nyaman di hatinya semakin kuat. Pintu villa tidak terkunci. Dia mendorong pintu hingga terbuka, dan yang membekukan dirinya adalah keheningan yang mematikan. "Qin Fen? Ning Ning?" Dia berteriak 2 kali. Hanya gaungnya yang terdengar di rumah kosong itu. Dia bergegas ke lantai 2, pertama-tama membuka kamar Ning Ning, yang tertata rapi. Tetapi beberapa mainan dan pakaian favorit Ning Ning hilang. Hatinya tenggelam, dan dia berlari kembali ke kamar tidur utama kami dengan terhuyung-huyung. Di hidungnya, sisi lemari saya, 2 langkah bersandar di kusen pintu. Pikirannya kosong, dia menuruni tangga dengan bingung, matanya kosong menyapu ruang tamu. Akhirnya, pandangannya terpaku pada catatan yang saya lempar di atas meja kopi, kertas itu. Itu menekan tumpukan buah hijau yang dia kirim, dia berjalan mendekat dan mengambil catatan itu dengan tangan gemetar. Hanya ada 4 karakter besar yang saya tulis dengan gaya bebas, putus total. Saat itu, semua kekhawatiran, kebingungan. Benar saja, semuanya meledak di dada Liu Ruyan, berubah menjadi amarah yang membara. Tangannya memutih karena kekuatan, dan catatan yang bertuliskan kata-kata kejam itu diremas hingga berubah bentuk. Raungan keluar dari tenggorokannya, membawa sedikit getaran yang bahkan tidak dia sadari. "Apakah kamu gila bermain media mandiri? Beraninya kamu bermain lari dengan bola bersamaku?" Dia gemetar karena marah, wajahnya yang cantik terdistorsi karena amarah. "Sebaiknya kamu bersembunyi dengan baik." Dia menggertakkan giginya, setiap kata seolah diperas dari sela-sela giginya. "Jangan biarkan aku menangkapmu kembali, dan mengurungmu untuk berlutut di keyboard, aku tidak akan percaya. Hidupku di Nancheng sangat nyaman seperti mimpi yang tak ingin kubangunkan. Bagaimanapun, aku masih seorang kreator konten di lubuk hatiku, akun dengan jutaan penggemar tidak bisa begitu saja terbengkalai, yang lebih penting. Aku ingin merekam kehidupan baruku dan Ning Ning, jadi aku mengeluarkan peralatan streaming langsung dan kameraku. Di lensa adalah langit biru jernih, padang rumput tak berujung, aku membawa Ning Ning berlari kencang di atas kuda. Dia duduk di depanku, tubuh kecilnya naik turun mengikuti langkah kuda, tangan kecilnya melambai-lambai dengan liar. Tawa renyah terdengar sangat jauh, dan ada juga gambar kami menyiapkan barbeque di dekat api unggun di halaman homestay. Aku menyalakan api dengan canggung, air mata mengalir karena asap, Ning Ning tertawa terbahak-bahak di samping. Ini semua adalah hal-hal yang belum pernah ada di video-videoku sebelumnya. Dulu aku adalah koki eksklusif istriku. Adalah pria yang menjaga dapur dan riasan Liu Ruyan. Dan sekarang, di lensa, aku adalah ayah Ning Ning, adalah orang yang bebas dan hidup. Aku mengedit materi ini bersama-sama dan menambahkan lagu rakyat dengan ritme yang ceria. Pembukaan video. Akhir dari senyum polos dan ceria Ning Ning adalah aku dan dia duduk berdampingan di rumput. Menatap siluet matahari terbenam di kejauhan setelah selesai mengedit video. Hari sudah gelap. Panggangan barbeque di halaman sudah berasap daging ditusuk berdesis di atas arang tetesan minyak jatuh ke api. Memercikan seberkas kecil api aku membuka sebotol bir dan menuangkan segelas susu untuk Ning Ning. "Ning Ning," aku menyesap bir dingin. Seluruh tubuhku terasa nyaman. "Ayah berulang tahun besok, tidakkah kamu memberiku hadiah?" Ning Ning sedang menggerogoti sepotong sayap ayam panggang. Mulutnya penuh minyak ketika dia mendengar apa yang aku katakan, dia memiringkan kepala kecilnya dan berpikir lama. Kemudian dia berkata dengan ekspresi sedih, "Aku tidak punya uang, aku sengaja menggodanya." "Tidak punya uang tidak bisa, ayah akan tidak senang jika tidak ada hadiah." Matanya berputar. Tiba-tiba dia mendekat dan menciumku. Mencium bibirku dengan keras, aku menganggapnya sebagai hadiah sensasi berminyak dari daging panggang. Seketika menyebar di pipiku, aku pura-pura jijik dan menyeka wajahku. Mengerutkan kening dan berkata, "Mulut penuh minyak, aku tidak suka hadiah ini sebenarnya di hatiku."
Aku sudah sangat senang, ini membuatku merasa lebih hangat daripada hadiah berharga apapun yang diberikan Liu Ruyan kepadaku. Ningning melihatku tanpa jijik. Dia cemberut, tidak ada hadiah lain jika kamu tidak menyukainya. Aku tertawa terbahak-bahak. Memeluknya erat-erat dan mencium dahinya dengan keras setelah selesai makan barbeque. Aku berbaring di kursi malas penginapan, mengeluarkan ponselku, dan melihat video yang baru saja diedit. Aku mengangguk puas. Aku memberi judul video itu Selamat Tinggal Masa Lalu. Dan memulai hidup baru dengan jaket kecilku tanpa berpikir. Aku langsung mengklik unggah. Sebagai blogger dengan jutaan penggemar, data di balik layar mulai melonjak setelah videoku diposting. Tapi aku tidak terlalu peduli. Aku meletakkan ponselku di samping dan mulai menangkap kunang-kunang bersama Ningning. Aku tidak tahu, tepat ketika aku dan Ningning bersorak untuk beberapa kunang-kunang. Videoku telah menimbulkan sensasi di internet. Bagian komentar meledak sial, mereka benar-benar bercerai. Judul ini mengandung banyak informasi, selamat tinggal pada masa lalu. Apakah dia mengucapkan selamat tinggal pada istri yang galak? Akhirnya saudara Fan menunjukkan ketegasannya sekali. Ini baru pria sejati. Apakah hanya saya yang penasaran di mana ini? Pemandangannya terlalu indah, minta alamatnya. Tentu saja, di antara komentar-komentar ini, ada juga seorang pengunjung khusus. Liu Ruyan, yang berada ribuan mil jauhnya di Sungai Jiang, juga melihat video ini. Dia awalnya adalah penggemar saya. Begitu notifikasi ponsel berbunyi, dia mengkliknya. Ketika dia melihat di video, jelas wajah yang tersenyum lebar itu, dan ekspresi saya yang seolah-olah mengulanginya, jari-jari tangannya yang memegang ponsel. Tanpa sadar mengencang, dia berulang kali menjeda dan memperbesar. Seperti seorang detektif, dia dengan hati-hati mengamati setiap detail dalam video. Akhirnya, pandangannya tertuju pada sebuah gambar. Itu adalah gambar saya dan Ningning di depan pintu homestay. Di latar belakang, ada beberapa baris bambu yang unik untuk daerah setempat, dan ada juga batu giling dengan bentuk yang sangat unik. Dia segera menyalakan komputer dan memasukkan beberapa kata kunci ke dalam kotak pencarian. Nancheng, homestay unik. Juliba, batu giling. Gambar-gambar muncul. Dia dengan sabar membalik beberapa halaman, sudut mulut Liu Ruyan tidak bisa ditahan. Saya dan Ningning sudah selesai bermain. Malam tanpa mimpi, sinar matahari pagi di Nancheng dengan lembut menyinari wajahku melalui celah tirai. Hangat dan nyaman, aku dengan linglung membalikkan badan, merasa ada sumber panas kecil di sampingku yang menggeliat-geliat. Itu Ningning. Lengan kecilnya masih melingkari dadaku, wajah kecilnya merah merona saat tidur. Mulutnya masih mengecap, tidak tahu mimpi tentang hal baik apa. Aku tersenyum. Hatiku terasa lembut. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Tidak ada hadiah mahal. Tidak ada pesta mewah, tetapi ada putri di sisiku. Ada kedamaian saat ini. Cukup. Tepat ketika aku hendak berbaring sebentar, ketukan pintu yang keras dan tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Pak, suaranya berat dan keras, seperti meninju pintu. Seluruh pintu kayu bergetar. Ningning di pelukanku terkejut dan tiba-tiba membuka matanya. Tubuh kecil itu menyusut ke dalam pelukanku, suaranya membawa nada menangis. Ayah, ada yang mengetuk pintu. Ketukannya sangat keras. Mungkinkah orang jahat? Jangan tidur. Tangan kecilnya mencengkeram erat piyamaku, tubuhnya gemetar. Aku terkejut dengan suara keras yang tiba-tiba ini. Benar-benar membuat jantungku berdebar, kantukku langsung hilang sebagian besar, dan amarah juga ikut melonjak. Sambil menenangkan punggung Meng-Meng, aku menghadap ke arah pintu, dengan mulut mengomel tidak sabar. Siapa itu? Mengetuk pintu dengan begitu keras, tidak tahu pelan-pelan saja. Sungguh, aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak di hari ulang tahunku. Begitu aku selesai berbicara, aku mendengar suara gedebuk yang keras. Pintu kayu yang terlihat cukup kokoh itu, ditendang roboh dari luar dengan paksa, serpihan kayu beterbangan. Sinar matahari langsung masuk menyilaukan, sosok familiar yang melawan cahaya, membungkuskan amarah yang mengerikan. Seperti dewa pembunuh, berdiri di ambang pintu, aku baru saja mengangkat kepalaku. Belum melihat dengan jelas wajah orang yang datang, pikiranku masih linglung. Sosok itu sudah bergerak. Dengan beberapa langkah cepat, dia bergegas ke sisi tempat tidur. Aku hanya merasakan sakit yang hebat di kulit kepala. Kekuatan besar mencengkeram telingaku. Mengangkat seluruh tubuhku dari tempat tidur dengan paksa, aku sangat ketakutan hingga melihat bintang-bintang. Seluruh tubuhku jatuh berlutut dengan menyedihkan di karpet di sisi tempat tidur. Hawa dingin menusuk tulang menjalar dari kepala hingga seluruh tubuh. Akhirnya aku melihat dengan jelas wajah itu. Itu istriku, Liu Ruyan. Wajahnya yang cantik saat ini tidak memiliki sedikit pun warna. Penuh dengan es, di mata yang pernah sangat kucintai itu, berkobar amarah yang membara. Seolah ingin menelanku hidup-hidup, dia menatapku dari atas, setiap kata seolah diperas dari sela-sela giginya. Dengan perintah yang tidak dapat disangkal, berlututlah padaku, aku melihat ekspresinya yang sangat marah. Ekspresi serius di wajahnya, otakku belum bereaksi, tubuhku sudah melakukan tindakan yang paling jujur. Lututku lemas, tanpa sadar, aku langsung meluruskan tubuhku saat berlutut. Mulutku berkata tanpa terkendali,
Istriku, aku salah, jangan menakuti anak itu. Tenang, tenang, harus tenang, suaraku membawa getaran yang bahkan tidak kusadari sendiri, masih menakuti anak itu. Liu Ruyan mencibir, tawa itu lebih dingin dari es di musim dingin, kamu sudah kabur membawa anak. Kamu sekarang mengatakan padaku menakuti anak itu, jika aku tidak mengejar, anak itu akan hilang. Suaranya tiba-tiba meninggi, membawa sedikit amarah yang tajam. Ibumu bersusah payah mengandung selama 10 bulan untuk melahirkan anak ini. Malah diculik oleh bajingan sepertimu, suaranya tiba-tiba meninggi, membawa sedikit suara yang tajam. Anak yang kulahirkan dengan susah payah selama 10 bulan diculik olehmu, binatang. Aku tidak tahan dengan ini. Aku dimarahi habis-habisan olehnya, tetapi masih merasa nyaman sesaat, suara itu campur aduk dan tidak berdaya. Ning Ning bilang dia mau ikut denganku, dia tidak mau ikut mama. Belum selesai aku bicara. Si pengkhianat kecil yang tadi meringkuk di belakangku diranjang, gemetar ketakutan, tiba-tiba bergerak. Ning Ning menjulurkan kepala kecilnya dari balik selimut, sepasang mata besarnya pertama-tama menatapku dengan ragu, lalu beralih ke Liu Ruyan yang tampak ganas di pintu. Hanya sedetik, wajah kecilnya berubah dari ketakutan menjadi ekstasi. Mama! Dia tiba-tiba duduk dari tempat tidur dan merangkak menuju sisi ranjang, mengulurkan tangan kecilnya meminta Liu Ruyan untuk menggendongnya. Mama, aku mau ikut mama. Jangan dengarkan papa bicara omong kosong. Aku paling sayang mama, suaranya nyaring dan artikulasinya jelas. Penuh dengan ketulusan dari lubuk hati. Aku benar-benar tercengang. Aku dengan kaget melihat anak kandungku yang sedetik sebelumnya masih berkata, asalkan bersama papa, apapun akan rela, kini memeluk erat kaki Liu Ruyan. Mendongak dengan wajah kecilnya, tampak sangat setia. Mulutku terbuka. Satu kata pun tidak bisa kuucapkan. Hati seperti ditusuk dengan kejam oleh gadis kecil ini. Aku merasa marah sekaligus lucu. Ekspresi dingin di wajah Liu Ruyan sedikit mencair, digantikan dengan ekspresi kemenangan. Dia membungkuk dan mengangkat Ling Ling, mencium pipi kecilnya. Tetap sayangku Ling Ling yang paling baik. Dia memeluk Ling Ling. Menatapku dari atas dengan tatapan menghina, nadanya penuh dengan penghinaan, tidak seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku merasa wajahku terasa panas terbakar. Liu Ruyan akhirnya melepaskan tangannya yang menjambak rambutku, nadanya masih dingin. Tanpa sedikit pun emosi. Jangan berlutut lagi, bangun. Pergi. Aku merasa seperti mendapat amnesti, seperti ayam jantan yang kalah bertarung. Dengan lesu aku bangkit dari tanah. Pergi, berarti menyuruhku untuk kembali. Ya, membuat masalah sebesar ini, aneh kalau tidak membawaku kembali untuk diinterogasi. Sambil mengusap lututku yang mati rasa, aku dengan panik berkata, Ruyan, tunggu aku berkemas, aku akan segera kembali bersamamu. Tunggu sebentar. Aku akan berkemas dengan cepat. Lagi pula, aku membawa begitu banyak pakaian, tidak mungkin semuanya ditinggalkan di sini. Liu Ruyan memeluk Ling Ling, mendengar kata-kataku seperti mendengar lelucon terbesar. Berkemas? Omong kosong. Dia melotot padaku. Dingin menusuk, mau dipukul lagi, ya? Berkemas? Lalu malam ini menginap di mana? Aku tertegun, gerakan berkemas membeku di tempat. Apa maksudmu? Aku bertanya dengan hati-hati. Kita tidak kembali? Liu Ruyan memutar matanya padaku, ekspresi yang sangat kukenal, dengan 7 bagian tidak sabar dan 3 bagian jijik. Tidak kembali? Apa kau tidak tahu hari ini hari ulang tahunmu? Kau mau merayakannya di perjalanan? Otakku berdengung. Ulang tahun? Benar. Hari ini ulang tahunku. Aku dibuat bingung oleh serangkaian lelucon ini, sampai-sampai melupakan ulang tahunku sendiri. Gelombang emosi yang tak terlukiskan membanjiri hatiku, ada keterkejutan, ada kebahagiaan. Lebih banyak adalah kebingungan. Aku tanpa sadar menegakkan tubuh, seperti seorang tentara yang menunggu perintah. Siap, tugas hari ini adalah menemani ratu bermain. Hari itu, kami pergi ke Danau Dian, berkeliling di kota Kunming, makan mie dan berbagai makanan ringan khas etnis. Ning Ning sepanjang waktu bergantung pada Liu Ruyan, seperti seorang jenderal kecil yang kembali dengan kemenangan, sesekali menoleh dan membuat wajah jelek padaku. Di mata kecil itu tertulis jelas, Ayah, kau payah. Aku memilih untuk menyerah lebih awal. Mengikuti di belakang ibu dan anak itu, suasana hatiku serumit benang kusut. Malam harinya kembali ke homestay. Ning Ning sudah lelah bermain, begitu kepalanya menyentuh bantal langsung tertidur pulas. Di kamar hanya tersisa aku dan Liu Ruyan. Suasana langsung menjadi hening, suasananya juga menjadi halus. Liu Ruyan duduk di kursi di tepi ranjang. Melepaskan sikap kuat di siang hari, memeluk lengannya, sepasang mata menatapku dengan tenang di bawah cahaya redup. Aku merasa kulit kepalaku mati rasa karena tatapannya, dan berinisiatif membuka mulut. Itu, terima kasih untuk hari ini. Karena telah merayakan ulang tahunku. Dia tidak menanggapi kata-kataku, hanya tiba-tiba bertanya. Qin Fen, apa kau merasa sangat dirugikan? Hatiku menegang. Menyangkal dengan keras kepala. Tidak, tidak. Dia mencibir, suara itu penuh ejekan. Tidak, kenapa kau lari?
Wajahku memerah dan pucat bergantian. Dia melihat penampilanku yang tertekan, tatapannya sedikit melembut. Lanjutkan, jika bukan karena ibuku memerintahkan Jun Meng meneleponku, mengatakan bahwa kau, si bodoh ini, tiba-tiba menanyakannya tentang hubungan masa kecilku dengannya, aku benar-benar tidak tahu. Ternyata kau, si bodoh, juga bisa cemburu. Aku menegakkan leherku dan membantah, aku tidak cemburu, semua orang tidak tahan. Tidak tahan? Dia mengangkat alisnya. Ya, aku seolah menemukan bukti, meninggikan nada bicaraku. Liu Ruyan menatapku. Tatapan itu seperti melihat orang idiot yang membuat masalah tanpa alasan. Dia menghela napas, dengan nada bicara sedikit tak berdaya. Qin Fen, apakah kau lupa bahwa beberapa hari yang lalu kau menderita sariawan? Sangat sakit hingga tidak bisa makan. Aku tertegun. Buah-buahan itu kaya akan vitamin C. Baik untuk sariawan. Dia mengatakannya kata demi kata, seperti sedang mengajari murid sekolah dasar. Aku menyuruhmu makan lebih banyak demi kebaikanmu. Apa yang kau pikirkan yang tidak-tidak di otakmu itu? Dengan suara gemuruh, otakku menjadi kosong. Ternyata seperti ini. Aku membuka mulutku, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pipiku terasa panas. Seperti ditampar seseorang. Ada lagi, Liu Ruyan tidak berniat melepaskanku begitu saja. Apalagi yang membuatmu merasa dirugikan? Mantan kekasih masa kecil yang sudah mati itu? Aku tercekik olehnya, tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa melawan dengan diam. Melihatku seperti ini, dia berinisiatif menjelaskan semuanya. Sejujurnya, saat kuliah, aku memang menyatakan perasaan padanya. Hatiku tenggelam sekali lagi. Dia juga menerimanya hari itu. Dia melanjutkan. Nada bicaranya menjadi dingin dan menjijikan. Lalu apa? Malam itu juga. Dia mengendarai mobil sportnya yang mencolok, membawa seorang gadis seksi yang entah dari mana, pergi jalan-jalan dan langsung mengalami kecelakaan mobil. Keduanya meninggal di dalam mobil. Aku terkejut dan mendongak, menatapnya dengan tidak percaya. Jadi, aku bilang padamu bahwa aku berharap dia mati. Kau pikir aku berbohong padamu? Sudut bibir Liu Ruyan membentuk senyum yang sangat sinis. Aku beritahu padamu. Itu adalah kata-kata paling tulus yang pernah aku ucapkan seumur hidupku. Aku merasa jijik. Aku baru saja menyatakan cinta, dia malah memberiku topi hijau segar dan membunuh dirinya sendiri. Bahkan masuk berita. Apa kau tidak merasa jijik? Semakin dia berbicara, semakin dia marah. Dadaku naik turun, aku merasa sesak dan marah karena saat ini. Makanya aku pergi minum-minum ke bar, lalu bertemu denganmu, seluruh tubuhku membeku. Semua kemarahan, semua keluh kesah, pada saat ini berubah menjadi rasa absurd yang luar biasa. Aku bukan pengganti cahaya bulan putih, aku hanya orang malang yang dia temui setelah seorang pria brengsek menghancurkan dirinya sendiri. Bukan. Orang yang beruntung, kebenaran tentang teman masa kecil itu meledak di otakku seperti bom. Menghancurkan semua keluh kesah dan kemarahanku sebelumnya, tapi aku masih tidak rela. Aku bertanya padanya, lalu bagaimana dengan perusahaan? Bagaimana dengan Lin Shuo? Dan foto-foto yang dia kirimkan padaku. Perusahaan? Liu Ruyan mengangkat alisnya. Menatapku seperti sedang melihat orang bodoh kelas atas, dia berhenti sejenak, seolah sedang menyusun kata-kata. Lalu kata demi kata, dia menjatuhkan bom yang lebih dahsyat, perusahaan itu. Milikmu, milikku, otakku berdengung. Benar-benar linglung. Ragu apakah aku berhalusinasi karena kekurangan oksigen. Apa milikku? Hadiah ulang tahun untukmu, nada bicara Liu Ruyan wajar, seolah mengatakan cuaca hari ini bagus. Bukankah kamu seorang influencer dengan jutaan penggemar? Kupikir, kamu tidak mungkin terus menjadi bapak rumah tangga untukku, kan? Memberimu perusahaan media, membiarkanmu menjadi bos sendiri, menjadikan akunmu semakin besar, bukankah itu bagus? Aku membuka mulut. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, memberiku sebuah perusahaan, hanya karena aku seorang influencer? Alasan ini, absurd dan mewah, membuat sudut hatiku yang membeku. Langsung dicairkan oleh aliran hangat yang membara, Liu Ruyan melihat ekspresiku yang linglung, dan melanjutkan. Adapun Lin Shuo, dia lulus dari Universitas Komunikasi Tiongkok, jurusan yang sesuai. Perusahaan baru saja dimulai, aku tidak tahu apa-apa, jadi aku memintanya untuk menjadi konsultan. Membantu memberikan referensi, memberikan saran, jadi. Beberapa hari itu dia selalu tinggal di perusahaan sampai larut malam. Semuanya sibuk bekerja, lalu foto-foto itu? Aku masih tidak menyerah. Foto-foto? Liu Ruyan mencibir. Nada bicaranya penuh penghinaan. Itu semua dia curi-curi ambil gambarnya, atau sengaja mencari sudut. Memaksaku masuk ke dalam. Awalnya aku pikir dia hanya suka pamer. Kemudian aku merasa ada yang tidak beres, jadi aku malas memperhatikannya. Tidak kusangka dia begitu berani. Berani membawa barang-barang ini untuk memprovokasimu. Dia berhenti sejenak. Matanya menjadi dingin. Dia juga tidak tahu dari mana mendengar tentang masa lalu malangku. Tentang teman masa kecilku, lalu pergi operasi plastik. Ingin mendekatiku dengan wajah itu. Ingin menjadi kaya dan terkenal,
Benar-benar sudah gila. Semua kepingan. Pada saat ini, semuanya tersusun lengkap. Kemunculan Lin Shuo. Buah-buahan berwarna hijau, foto-foto yang menyilaukan itu, dan omong kosongnya tentang alasan menjadi pengganti. Ternyata dari awal sampai akhir, itu semua hanya sandiwara yang dia buat sendiri. Sebuah penipuan yang konyol dan hina. Dan aku adalah orang bodoh terbesar yang dia permainkan. Aku merasa wajahku sangat panas. Malu dan merasa bersalah, ingin sekali mencari tempat untuk bersembunyi. Lalu, bagaimana kamu menemukanku? Suaraku kecil seperti dengungan nyamuk. Video pendek yang kamu unggah itu, bodoh. Liu Ruyan kesal dan memelototiku. Apa kamu pikir aku tidak memperhatikanmu? Aku menonton setiap videomu. Begitu aku melihat pagar bambu dan batu giling di video itu, aku langsung mencarinya di internet dan langsung menemukan penginapan ini. Ternyata begitu. Ternyata, pelarianku yang gagah berani menurutku, di matanya. Hatiku terasa seperti diaduk-aduk. Aku bukan pengganti. Aku tidak pernah menjadi pengganti. Akulah satu-satunya yang dia simpan di hatinya, yang dia perhatikan diam-diam. Bahkan bersedia menghabiskan banyak uang untukku. Dia menatapku, sudut bibirnya membentuk senyuman licik. Namun, matanya menyimpan sedikit kilatan dingin yang berbahaya. Tapi, Lin Shuo itu mengingatkanku. Mengingatkanmu tentang apa? Aku bertanya tanpa sadar. Di dunia ini, ternyata memang ada tempat sebaik rumah sakit jiwa. Kepalaku berdengung keras, karena kalimatnya. Rumah sakit jiwa, membuatku sangat ketakutan. Dari telapak kakiku langsung ke puncak kepala, semua kemarahan karena ditipu sebelumnya. Kemarahan karena dibodohi seketika digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Aku menelan ludah. Suaraku agak serak, tidak mungkin dia akan keluar dari sana dan membalasku. Seseorang yang bisa dengan sengaja melakukan operasi plastik, mengarang serangkaian kebohongan untuk menipuku. Seberapa bengkok hatinya, Liu Ruyan melihat ekspresiku yang pengecut, sudut mulutnya membentuk seringai dingin. Tatapan itu seperti melihat orang udik yang belum pernah melihat dunia, sekarang dia akan menderita. Dia berkata dengan enteng, seolah mengatakan hal kecil yang tidak penting, aku mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Aku benar-benar tercengang, menatapnya dengan kaget, mengirimnya masuk. Apakah ini bisa dilakukan? Kenapa tidak bisa? Dia melipat tangannya. Menatapku dengan santai, bukti yang dia berikan sendiri, kenapa tidak aku gunakan? Dia melihatku masih terlihat bingung, lalu dengan sabar menjelaskan kepadaku, dia untuk mendekatiku. Melakukan operasi plastik menjadi seperti cinta pertamaku, teman masa kecilku, apakah ini obsesi? Dia berpikir bisa menggantikanmu, bahkan berpikir. Perusahaanku disiapkan untuknya, apakah ini delusi? Dia menggunakan beberapa foto curian, lalu di depanmu memutarbalikkan fakta. Memprovokasi, apakah ini termasuk kecenderungan merasa teraniaya? Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hatiku semakin tenggelam, semua ini yang kupikir hanya perilaku buruk. Di mulutnya, ternyata menjadi gejala yang membuatnya dikirim ke rumah sakit jiwa. Aku hanya mencari dokter profesional, menceritakan semua yang kualami apa adanya. Dokter tentu akan membuat penilaian yang paling profesional, dia tenang namun memancarkan kekuatan yang tidak bisa dibantah. Apalagi, dia sebatang kara, tidak punya kerabat, bahkan tidak ada orang yang bisa menjadi saksinya. Aku merasa merinding, seorang wanita jika sudah kejam benar-benar kejam. Liu Ruyan melihat ekspresiku yang linglung, tiba-tiba tersenyum licik, mendekat dan bertanya padaku. Semakin dokter merasa penyakitmu parah, lalu menulis di catatan medismu, pasien emosional. Menolak mengakui penyakitnya, dia berhenti sejenak dan mengatakannya kata demi kata, seperti memberikan vonis. Lalu aku memberimu dosis yang lebih besar, dan dengan suara keras, aku merasa ketiga pandanganku hancur. Ini hanyalah lingkaran setan yang tak terpecahkan. Aku melihat wanita di depanku yang tersenyum seperti rubah kecil. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa dia bukan hanya istri yang suka merengek dan membuat ulah. Tetapi juga seorang ratu yang maha kuasa yang menyelesaikan segalanya untukmu, sebuah rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Membungkusku erat-erat, aku membuka mulutku, dan pada akhirnya hanya bisa menjadi sebuah kalimat. Aku kembali tidur, menjepit Nini di tengah, di kiri dan kananku. Aku membalikkan badan. Melihat tidur ibu dan anak itu, hatiku dipenuhi dengan kebahagiaan. Nanceng setelah kesalahpahaman diselesaikan. Langit bahkan beberapa tingkat lebih biru dari sebelumnya. Keesokan paginya, aku dibangunkan oleh Tawan Nini. Gadis kecil itu berpura-pura menjadi kuda besar di atasku. Liu Ruyan duduk di tepi tempat tidur. Memandang kami dengan lucu, dengan kelembutan yang belum pernah kulihat di matanya. Rencana untuk kabur sebelumnya. Sekarang aku pikirkan, itu seperti lelucon kekanak-kanakan dan konyol. Sisa liburan. Menjadi bulan madu sejati untuk kami bertiga. Di gunung salju Yulong. Dalam angin dingin yang menggigit, aku membungkus Liu Ruyan dan Nini dalam pelukanku. Dia tertegun sejenak. Segera pipinya memerah dan mencubit pinggangku, sambil berkata, kekanak-kanakan, tetapi senyum di matanya tidak bisa disembunyikan. Di kota kuno Lijiang.
Kami mengenakan pakaian khas setempat. Nini berlari di depan seperti kupu-kupu. Aku dan Liu Ruyan berpegangan tangan mengikuti di belakang. Dia seperti seorang pencinta makanan yang mulutnya penuh dengan kue bunga segar. Jika dia tidak bisa makan lagi, dia akan memasukkannya ke mulutku. Aku membencinya. Namun aku dengan senang hati memakannya semua. Beberapa hari ini, kameraku tidak pernah berhenti. Di lensa, bukan lagi aku sendiri dengan punggung kesepian putriku. Melainkan punggung kami bertiga yang saling berpelukan erat. Kembali ke homestay di malam hari. Aku mengedit materi ini menjadi video baru. Aku secara khusus memilih sebuah lagu. Musik latar, Tian Do Liang Le. Awal video adalah aku berteriak di gunung salju. Adegan aku mencintaimu. Akhir. Adalah siluet kami di bawah matahari terbenam di kota kuno. Setelah selesai mengedit, aku menonton video itu. Sudut bibirku tanpa sadar terangkat, aku memberi video itu judul yang sangat arogan. Penangkapan berhasil, ternyata istriku sangat mencintaiku. Saat aku mengklik unggah. Aku bahkan bisa membayangkan betapa lucunya komentar-komentar di kolom komentar. Benar saja, belum setengah jam video itu diunggah, notifikasi di belakang layar saya sudah ramai sekali. Sialan, plot twist ini membuatku berlutut. Postingan sebelumnya masih mengajakku kabur, postingan ini. Langsung meminta maaf, keluarga, siapa yang mengerti? Aku pikir aku akan bangkit. Ternyata hanya pindah tempat untuk bermesraan. Malam ini aku melakukan. Apakah hanya aku yang memperhatikan tatapan Liu Song pada Qin Fen? Sangat memanjakan. Kasus terpecahkan, ini bukan literatur pengganti. Ini cinta sejati yang tak terkalahkan. Jumlah pengikutku bertambah lebih dari 1 juta dalam semalam. Melihat kolom komentar yang penuh dengan haha dan membuatku pusing, rasa tertekan karena ditipu sebelumnya. Benar-benar hilang, aku merasa bangga. Liburan selesai. Kami sekeluarga bertiga naik pesawat kembali ke Provinsi Jiang. Saat datang, aku sangat putus asa. Saat kembali, aku menggandeng Ningning dengan tangan kiri. Menggandeng Liu Ruyan dengan tangan kanan. Hatiku dipenuhi kebahagiaan. Pesawat mendarat. Liu Ruyan tidak membawa kami pulang, tetapi langsung menyuruh sopir mengemudi ke sebuah gedung perkantoran baru. Turun dari mobil, dia mengangkat dagunya ke arahku. Mulai hari ini, tempat ini milikmu. Liu Ruyan memasukkan kartu akses ke tanganku. Nada bicaranya tenang, tetapi seperti melemparkan sebuah batu besar ke dalam hatiku. Dia menarikku, berjalan menuju sebuah pintu kantor terbesar. Di pintu tergantung sebuah papan nama. Di atasnya terukir 2 kata. Qin Feng. Aku melihat kedua kata itu, merasa seperti sedang bermimpi. Dari seorang suami rumah tangga yang bergantung pada istri, menjadi pemilik perusahaan sendiri. Perubahan identitas seperti ini datang terlalu cepat. Terlalu indah, aku membuka pintu, kantornya luas dan terang. Di luar jendela besar adalah pemandangan kota Jiangsheng yang paling makmur. Liu Ruyan memelukku dari belakang. Dagunya dengan lembut bertumpu di bahuku. Silakan pergi, dia di telingaku. Bernapas seperti anggrek, dalam suara, membawa sentuhan yang kukenal. Efisiensi kotak kaki. Di masa depan, semua selebriti internet wanita yang cantik dan patuh ada di bawah komandomu. Kamu harus menahannya. Aku melihat ke pintu kantor. 2 karakter emas yang dicap terasa sedikit melayang di bawah kaki. Hadiah ulang tahun yang diberikan Liu Ruyan padaku terlalu berat, membuka pintu. Aku pertama kali menyadari apa yang disebut yin yanyan. Seluruh area kantor, sejauh mata memandang. Semua yang bergerak adalah wajah-wajah muda dan cantik, berkaki panjang, berpinggang ramping. Aku bergaul dengan selebriti internet perusahaan, Qin Zong, naskah video ini. Anda bantu saya melihatnya, selalu merasa ada yang kurang. Qin Zong, popularitas ruang siaran langsung saya agak rendah hari ini. Menurut Anda bagaimana saya mengubah gayanya? Saya menerima semua orang yang datang, mengobrol dengan mereka tentang konten, menceritakan lelucon. Bagikan pengalaman selebriti internet saya, segera. Panggilan Qin Zong di perusahaan secara bertahap digantikan oleh Qin Ge. Aku menikmati. Perasaan dikelilingi ini, sosok yang familiar seperti hantu. Muncul di pintu kantorku, Ning. Qin Zong, sangat bergengsi. Ning Junmeng memeluk lengannya. Sosok yang familiar muncul seperti hantu. Di pintu kantorku, Ning, Qin Zong. Sangat bergengsi, Ning Junmeng bersandar di kusen pintu dengan tangan bersilang. Ekspresi yang tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum. Hatiku berdebar, mengapa kamu datang? Dia masuk dengan sepatu hak tinggi, tanpa mempedulikan siapapun. Duduk di sofa di kantor saya. Liu Zhou mengirimnya, katanya takut kamu tidak bisa mengurus semuanya sendirian. Memberi saya posisi asisten merangkap sekretaris. Dia berhenti sejenak. Mengedipkan mata pada saya, merendahkan suara, terus terang saja. Dia datang untuk menjadi mata-mata. Mengerti? Saya mengerti, saya sangat mengerti. Sejak itu, hari-hari baik saya berakhir. Ning Junmeng. Seperti pengawasan 24 jam tanpa titik buta yang dipasang di sisi saya.
Saya mengobrol lebih banyak dengan selebriti internet wanita yang baru datang, menghabiskan 5 menit. WeChat Liu Ruyan datang. Bagaimana kemampuan bisnis karyawan baru? Anda, sebagai bos, perlu tahu sendiri begitu lama. Ketika saya rapat, sebelumnya melihat ke arah seorang wanita berpakaian rok pendek. Kaki penyiar wanita selama 0,5 detik lebih lama. Pulang ke rumah di malam hari. Keyboard sudah diletakkan di tengah ruang tamu. Istri, aku salah. Aku hanya linglung. Aku berlutut dengan terampil, dengan postur yang standar. Liu Ruyan menggendong Ningning, menatapku dari atas. Oh, linglung. Lalu katakan, warna roknya apa? Aku tidak bisa menjawab satu kata pun, hanya bisa menundukkan kepala dan mengakui kesalahan. Ningning bertepuk tangan dan bersorak di samping. Ayah berlutut di keyboard lagi, Ibu perkasa. Saya ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Sore itu, saya baru saja menyelesaikan pekerjaan di tangan. Pintu kantor didorong terbuka. Ningning menerjang masuk seperti peluru kecil dan memeluk paha saya. Ayah, aku tersenyum dan menggendongnya. Liu Ruyan mengikuti di belakang. Di tangannya, dia membawa kue dari toko favoritnya. Dia mengenakan gaun ketat hari ini, rambut panjang tergerai, masuk melawan cahaya. Cahaya di seluruh kantor tampak sedikit lebih terang. Aku baru saja akan berbicara. Ning Junmeng masuk dari luar dengan ekspresi ingin melihat keramaian dan tidak takut masalah. Ruyan, kamu datang. Kamu harus mengurus Qin Fan MU dengan baik. Dia berjalan ke sisi Liu Ruyan dan sengaja berkata dengan keras, hatiku menegang. Ada firasat buruk. Aku hanya mendengar dia mengadu dengan bersemangat, hari ini. Dia diam-diam melihat beberapa kali. Yang itu, penari yang baru saja ditandatangani perusahaan kita. Kaki yang memakai stoking hitam, aku sudah melihatnya. Kulit kepalaku langsung meledak. Kamu bicara omong kosong. Aku buru-buru membantah, aku tidak. Tatapan Liu Ruyan sudah mendesak. Dia meletakkan kue. Selangkah demi selangkah berjalan ke arahku. Benarkah? Detik berikutnya. Telingaku dicubit oleh tangan yang lembut, namun tidak bisa dilawan. Aduh, sakit, sakit, istriku. Dia membohongimu. Aku benar-benar tidak. Aku memeluk Ningning. Sambil menghindar, sambil memohon ampun. Liu Ruyan menambahkan sedikit kekuatan di tangannya. Namun, sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk melengkung ke atas. Sebaiknya begitu. Dia melepaskan tangannya. Dengan kesal memelototiku, dan pergi. Pulang untuk makan. Aku segera diampuni, memeluk Ningning. Seperti ekor kecil, mengikuti di belakang Liu Ruyan. Ningning menahan tawa di belakang. Membuat wajah lucu padaku. Keluarga yang terdiri dari 3 orang berada dalam tawa dan canda seperti ini. Berjalan keluar dari gedung perkantoran.